Sobat Genius, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Fitri di Genius Online. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu sistem peredaran darah manusia. Oke, Sobat Genius, yuk langsung saja kita simak materi berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Kakak tanya terlebih dahulu ke Sobat Genius, kalian pernah tidak jatuh dari sepeda dan menyebabkan tangan dan kaki kalian terluka sehingga keluar darah? Jadi, sebenarnya darah itu apa sih? Darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair yang tersusun atas plasma darah dan elemen seluler, di mana elemen seluler ini terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang tersusun atas 90% air, 10% fibrinogen, protombin, kalium, dan serum. Sel darah merah atau eritrosit terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida yang tidak dapat digunakan kembali oleh tubuh. Dan sel darah merah atau eritrosit ini berfungsi sebagai pembawa oksigen. Selanjutnya, sel darah putih atau dikenal dengan leukosit. Leukosit ini berfungsi sebagai pembunuh kuman penyakit dan bersifat fagositik, yaitu menghancurkan patogen yang masuk ke tubuh. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah ini merupakan bagian dari darah yang berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian alat peredaran darah manusia. Oke, Sobat Genius, masih ingat tidak? Alat peredaran darah manusia itu apa saja? Ya, jadi alat peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ peredaran yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah merupakan saluran atau tempat mengalirnya darah. Nah, Sobat Genius, sistem peredaran darah manusia ini merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Mengapa disebut sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda? Karena sistem peredaran darah manusia itu mengalir di dalam pembuluh darah dan dia melewati jantung 2 kali. Nah, sistem peredaran darah tersebut terdiri dari peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Oke, Sobat Genius, yuk langsung saja kita bahas ke soal-soal berikut ini. Selanjutnya masuk ke soal yang pertama. Soal pertama ini adalah soal UN tahun 2015. Soalnya adalah, dari hasil analisis darah seorang pasien diketahui jumlah sel darah merahnya 1 juta sel per milimeter persegi kurang dari normal. Berdasarkan analisis tersebut dapat dipastikan bahwa pasien tersebut menderita A. leukopenia, B. anemia, C. hipertensi, dan yang D. leukositosis. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya adalah leukopenia adalah penyakit yang disebabkan jumlah sel darah merahnya atau eritrosit kurang dari ukuran normal. Dan anemia adalah penyakit yang disebabkan jumlah sel darah merah atau eritrositnya kurang dari ukuran normal. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Leukositosis adalah penyakit yang disebabkan jumlah sel darah putih melebihi ukuran normal, yaitu lawan dari penyakit leukopenia. Jadi, pasien yang jumlah sel darah merahnya kurang dari ukuran normal adalah penderita anemia. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B, anemia. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini adalah soal UN tahun 2016. Soalnya adalah, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Dindingnya tipis dan penghubung antara pembuluh balik dan nadi. Yang B. Dindingnya tebal, penghubung antara sel-sel darah tubuh. Dan yang C. Dindingnya tipis, penghubung antara jantung dan pembuluh darah. Dan yang D. Dindingnya tebal,
penghubung antara jantung dan pembuluh darah? Jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Pembuluh kapiler adalah pembuluh-pembuluh berukuran kecil yang merupakan percabangan atau penghubung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kemudian pembuluh kapiler memiliki ciri-ciri yaitu denyutnya tidak dapat dirasakan dan tidak mempunyai katup dan tersebar di seluruh permukaan tubuh. Oke, next kita lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya yaitu pembuluh nadi atau arteri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, denyut tidak terasa, dinding tebal tidak elastis, darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung. B, denyut tidak terasa, dinding tipis elastis, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Yang C, denyut terasa, dinding tebal dan elastis, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang D, denyut terasa, dinding tipis dan elastis, darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Ciri-ciri pembuluh nadi adalah yang pertama, terletak jauh di dalam permukaan kulit, yaitu tersembunyi. Yang kedua, jika terjadi luka, maka darahnya akan memancar. Yang ketiga, denyutnya terasa. Dan yang keempat, aliran darah meninggalkan jantung. Yang kelima, mengalirkan darah bersih. Dan yang keenam, katupnya satu dan terletak di dekat jantung. Dan yang terakhir yaitu dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Jadi, jawaban yang tepat untuk ciri-ciri pembuluh nadi atau arteri adalah yang C, denyut terasa, dinding tebal dan elastis, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Soal keempat ini adalah soal UN tahun 2017. Soalnya adalah jika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia akan direspon oleh A, sel darah merah, B, sel darah putih, C, keping darah, dan D, plasma darah. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Mikroba yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan penyakit. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu sel darah putih. Oke, next kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima ini adalah soal UN tahun 2018. Soalnya adalah Alia tertidur dengan posisi tangan menekuk di belakang kepala dalam waktu lama menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Keadaan yang dialami Alia dapat berakibat A, nyeri pada pergelangan tangan, B, sakit pada siku, C, telapak tangan pegal-pegal, dan yang D, tangan kesemutan. Jawabannya adalah yang D. Pembahasan. Ketika posisi tangan menekuk di belakang kepala dalam waktu yang lama, mengakibatkan sensasi geli atau mati rasa yang dibarengi dengan perasaan seperti tertusuk jarum. Hal tersebut diakibatkan karena syaraf secara tidak sengaja mendapatkan tekanan sehingga aliran darah pada saraf tidak lancar, sehingga keadaan yang dialami Alia dapat berakibat tangan kesemutan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang keenam. Soal keenam ini adalah soal kisi-kisi UN tahun 2019. Soalnya adalah jika resipien menerima transfusi darah dari donor yang golongan yang berbeda akan mengakibatkan A, aliran darah tidak berhenti jika terluka, B, tubuh resipien akan melemah, C, mengakibatkan anemia, dan yang D, terjadi penggumpalan darah. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya adalah
pada suatu golongan darah mengandung agglutinogen dan agglutinin yang berbeda-beda. Agglutinogen adalah protein yang ada pada membran permukaan sel darah merah yang dapat digumbalkan oleh agglutinin. Jika golongan darah berbeda, maka agglutinogen akan dibekukan oleh agglutinin yang terkandung dalam golongan darah lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu terjadi penggumpalan darah. Oke, next selanjutnya kita masuk ke soal yang ketujuh. Soal ketujuh ini adalah soal kisi-kisi UN tahun 2019. Soalnya adalah sel darah putih pada tubuh kita yang mempunyai peranan dalam keadaan alergi adalah A. Granulosit, B. Basofil, C. Limfosit, dan yang D. Neutrofil. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Sel darah putih pada tubuh kita yang mempunyai peranan dalam keadaan alergi adalah basofil, di mana basofil berfungsi melepaskan zat pencegah alergi dan mengandung heparin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, basofil. Oke, next kita lanjut ke soal yang ke-8. Soalnya adalah jantung merupakan organ peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dan organ jantung terdiri atas 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kanan, bilik kiri. Fungsi dari bilik kiri adalah A. Memompa darah ke paru-paru, B. Memompa darah ke seluruh tubuh, C. Menerima darah dari tubuh bagian atas, yang D. Menerima darah dari tubuh bagian bawah. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Bagian jantung yang pertama yaitu serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan dan mengembalikan ke paru-paru. Yang ketiga, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang keempat yaitu bilik kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari serambi kiri dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Jadi, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta yang banyak mengandung oksigen. Jadi, jawaban yang tepat yaitu yang B, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, next kita lanjut ke soal yang ke-9. Soalnya adalah pelebaran pembuluh darah dapat menyebabkan penyakit A. Varises dan hipertensi, B. Hipertensi dan sklerosis, C. Ambeien dan varises, D. Anemia dan leukemia. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Ambeien merupakan pelebaran pembuluh darah yang terjadi pada anus, sedangkan varises merupakan kelainan yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah yang biasanya terjadi di kaki. Jadi jawaban yang tepat yaitu ambeien dan varises. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir yaitu soal ke-10. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat untuk pembuluh darah, arah aliran darah, dan fungsinya adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, dan yang D. 2 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, vena atau pembuluh balik. Vena cava superior merupakan pembuluh vena yang mengangkut darah yang banyak mengandung CO2 dari seluruh tubuh atau tubuh bagian atas. Dan yang kedua, vena cava inferior merupakan pembuluh vena yang mengangkut darah yang banyak mengandung CO2 dari seluruh tubuh bagian bawah. Dan yang ketiga, vena pulmonalis merupakan pembuluh vena yang membawa darah
yang kaya O2 dari paru-paru menuju jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada arteri atau pembuluh nadi. Arteri merupakan arah alirannya meninggalkan jantung dengan membawa darah yang kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis, yaitu kaya akan CO2. Arteri dibagi menjadi dua, yaitu ada aorta dan kapiler darah, di mana aorta merupakan pembuluh arteri besar yang berfungsi untuk memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh, yaitu banyak mengandung oksigen. Sedangkan kapiler darah merupakan pembuluh arteri kecil yang berfungsi mengedarkan darah yang mengandung O2 ke jaringan-jaringan tubuh. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi B. Baiklah Sobat Jenius, cukup sekian dulu materi kali ini. Jangan lupa terus semangat dan terus berlatih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.